Tapi semut? Bentar. Oke, udah. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini di mata kuliah Balaghah Qur'aniyah. Untuk mendapatkan keberkahan dalam perkuliahan ini, marilah kita sama-sama memulai perkuliahan kita dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Surat. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang al-fasl wal-wasl. Sini ada Fatmah Muti'ah dan Lailatul Syifa sebagai materi. Langsung saja kita mulai dari bab al-fasl. Akan dijelaskan oleh teman kita Lailatul Syifa. Dipersilahkan. Baik, pertama-tama kita akan mengenal pengertian al-fasl. Al-fasl adalah al-waslu 'atfu jumlatin 'ala ukhra bil waw wal faslu tarku hadzal 'atf. Jadi al-fasl adalah kebalikan dari al-wasl. Kalau al-wasl itu menggabungkan jumlah dengan huruf wawu, tapi al-fasl adalah meninggalkan penggabungan tersebut dengan tidak menggunakan huruf wawu. Jadi fasl menurut bahasa berarti menghilangkan kesamaran ucapan, sedangkan menurut ulama balaghah ialah menggugurkan wawu ataf di antara dua kalimat atau di antara dua jumlah. Nah, yang dimaksud al-fasl menurut ulama ma'ani adalah meninggalkan ataf satu kalimat dengan kalimat yang lain dengan wawu. Jadi, untuk menggabungkan dua kalimat tidak perlu menggunakan wawu. Kemudian tempat-tempat al-fasl ada 3 tempat. Yang pertama, kamalul ittisal. Kamalul ittisal adalah ketika jenis kalimat pertama dan kedua serupa, baik berupa khobar atau insya secara lafal maupun makna. Jadi, dua kalimat tersebut sama-sama khobar atau sama-sama insya. Nah, bila di antara kedua kalimat tersebut terdapat kesatuan yang sempurna, seperti halnya kalimat kedua merupakan mu'akidah atau merupakan badal dan merupakan bayanul ibham, maka kalimat tersebut memiliki kesinambungan yang sempurna atau kamalul ittisal. Jadi dalam kamalul ittisal ini, kalimat kedua dapat berupa muakidah, dapat berupa badal, dapat juga berupa bayanul ibham. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimat taukid dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan ayat 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ayat ke-6 ini yang berbunyi inna ma'al usri yusra merupakan taukid dari ayat kelima. Udah ada kata inna, jadi tidak perlu menggunakan kata wawu atau tidak perlu diatofkan. Kemudian contoh badal dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 2. Yudabbirul amro yufassilul ayat, yang artinya dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Nah, kalimat yudabbirul amr di sini merupakan badal atau pengganti dari yufassilul ayat. Kemudian contoh bayanul ibham dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 49 yang artinya mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, mereka menyembelih anak laki-lakimu. Nah, kalimat yudabbihuna abna'akum yang berarti mereka menyembelih anak laki-laki adalah bayan atau penjelasan dari kalimat yasumunakum su'al adzab. Jadi di kalimat sebelumnya kan ada pernyataan mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Nah, apa siksaan itu? Yaitu yudzabihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu. Nah, kemudian tempat yang kedua adalah kamalul inqita.
Kamalul inqita yakni ketika antara kedua kalimat terdapat perbedaan mendasar dan terputus sempurna yang dikarenakan adanya ketidakserasian jenis antara kalimat pertama dan kedua secara lafal maupun makna. Jadi misalnya kalimat pertama bentuknya khobar, kalimat kedua bentuknya insya, dan sebaliknya. Dalam keadaan demikian, maka dikatakan bahwa di antara kedua kalimat tersebut terdapat keterputusan yang sempurna atau kamalul inqita. Contohnya di sini terdapat pada Quran surat Al-Insyiqaq ayat 15 dan 16. Bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq. Yang artinya tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya, maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Nah, ayat ke-16 ini mengalami fasal karena terputus secara lafal dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat 16 ini jenisnya, kalimatnya itu adalah insya ghairu thalabi yang berbentuk qasam atau sumpah, sementara ayat ke-15 jenis kalimatnya adalah khobar. Jadi, kedua kalimat tersebut berbeda secara lafal sehingga tidak diperlukan untuk menggunakan wawu atau sebagai penyambung. Nah, kemudian tempat yang ketiga adalah syibhu kamalul ittisal, yaitu ketika kalimat pertama secara makna mengandung soal yang jawabannya terdapat pada kalimat kedua. Dalam keadaan demikian, dikatakan bahwa di antara kedua kalimat tersebut terdapat kemiripan kesinambungan yang sempurna atau syibhu kamalul ittisal. Contohnya di sini terdapat dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8 yang berbunyi فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, yang artinya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kemudian di ayat 10 dan 11 surat Al-Insyiqaq, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, yang artinya, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Nah, ayat ke-8 dan ayat ke-11 ini, yang merupakan kalimat kedua, adalah jawab syarat dari kalimat sebelumnya yang dilengkapi partikel syarat man. Jadi, tidak diperlukan wawu ataf. Begitu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatma Mutiara. Baik, selanjutnya ada pengertian al-wasl. Al-wasl ini secara bahasa artinya menghimpun atau menggabungkan. Sedangkan secara istilah yang dimaksud wasl menurut ulama ma'ani adalah mengatofkan suatu kalimat dengan kalimat lain dengan wawu. Nah, kemudian ada tempat-tempat al-fasl beserta contohnya di dalam Al-Quran. Nah, di sini ada 3 tempat. Yang pertama itu kalimat kedua, apabila kalimat kedua hendak disertakan kepada kalimat pertama dalam hukum i'rabnya. Nah, sini contohnya ada Quran Surah Ali Imran ayat 156, potongan Wallahu yuhyi wa yumit, al-ayah. Artinya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, di sini yuhyi ini statusnya rafa' karena dia adalah sebagai khobar. Nah, sedangkan yumit juga di sini rafa', tapi karena dia ma'tuf kepada si yuhyi tadi. Jadi statusnya sama-sama rafa'. Kemudian yang kedua, kalimat tersebut sama-sama kalam khobar atau sama-sama kalam insya yang bersesuaian maknanya dengan sempurna. Namun tidak ada hal yang mengharuskan keduanya difasalkan. Di sini contoh yang pertama, ini contoh yang sama-sama kalam khobar ya. Di Quran surah Al-Infitar ayat 13-14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan berada dalam kenikmatan. Sementara orang yang jahat berada dalam neraka jahim. Nah, jadi kedua ayat ini sama-sama kalam khobar, isinya tentang kabar lah gitu. Jadi maka
arti dari kedua ayat ini sama-sama memiliki keterkaitan yang sempurna. Oke, jadi diberikan waw athof. Contoh berikutnya ini yang sama-sama kalam insya. Di Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah. Nah, di sini wa'budullah dan wa la tusyriku bihi syai'a sama-sama jumlah insya. Dan kemudian disambungkan dengan waw athof. Nah, kemudian yang ketiga, kedua kalimat tersebut berbeda khobar dan insya-nya, dan bila difasalkan akan menimbulkan kesalahpahaman yang menyalahi maksud semula. Nah, contoh di sini saya belum mendapatkan contoh yang di dalam Al-Quran. Nah, di sini contohnya itu ada kalimat la wa barakallahu fik. La wa barakallahu fik. Nah, ini jawaban untuk ketika ada orang yang bertanya, ada yang bisa saya bantu? Nah, di sini la wa barakallahu fik diletakkan waw athof di sini agar maknanya jadi tidak. Semoga Allah memberkahimu. Kalau tidak ada waw athofnya, maka artinya menjadikan kita salah paham. La wa barakallahu la barakallahu fik. Jadi seolah-olah Allah tidak memberkahi kamu, begitu. Jadi makanya diperlukan waw athof di sini sebagai pemisah antara la dan barakallahu fiik supaya tidak terjadi salah paham. Nah, sekian dari kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin berdiskusi, bertanya atau menambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum Muti. Lele, mau nanya dong. Ya, silakan Hayatun. Gimana ya? Itu yang tadi yang contoh yang terakhir yang la wa barakallahu fik itu maksudnya gini ya. Misalnya kan kalau kata Muti tadi kalau di situ nggak ada wa, Wow, iya. nanti terjadi kesalahpahaman. Maksudnya gimana ya? Apa gini? Misalnya kan kalau nggak pakai wa, mungkin maksudnya jadi kita kayak menasehati ya gitu ya. Ya. Terus tolong dikasih contoh yang lain mungkin ya. Makasih. Terima kasih Hayatun. Sama. Langsung saya jawab aja ya. Oke, jadi contoh yang tadi, la wa barakallahu fik, itu diberi wa supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan waw di wa barakallahu fik itu, maka dia jadi kalimatnya la barakallahu fik. Jadi seolah-olah kita mengatakan kepada dia, semoga Allah tidak memberkahimu gitu. Nah, jadi kan itu jadi salah paham yang besar ya, kayak masa kita nyumpahin orang supaya nggak diberkahi gitu. Nah, kalau la, maksudnya kan tadi dia nanya, ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Semoga Allah memberkahimu gitu. Nah, maka iya, ditaruh. Udah paham, udah paham. Contoh lain jadi? Ya udah. Nggak usah contoh lain deh. Oh, masa. Iya. Oke, makasih. Kasih ya.
Ada pertanyaan lain, teman-teman? Baik, sambil menunggu pertanyaan masuk, kami kembalikan tempat dan waktu kepada Bapak. Silahkan, Bapak. Sudah ya? Kenapa tidak ada yang bertanya itu? Tadi satu pertanyaan, Bapak. Hanya satu doang. Iya. Berarti udah pintar semua. Dari pemakalah ini, Pak, ada pertanyaan untuk contoh dari Al-Quran. Pada poin ketiga Al-Wasl, apakah Bapak menemukan contoh dari Al-Quran? Karena pemakalah sendiri belum menemukan contoh dari Al-Quran, Pak. Untuk wasl poin ketiga. Iya, itu memang susah contohnya ya. Itu Ya. adanya di apa namanya dalam percakapan harian biasanya. Yang tadi kan, yang la wa barakallah itu kan? Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Masih ada lagi ya? Sepertinya belum ada lagi, Bapak. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan diskusi tentang hal wasal dan al-fasal. Ya. Ini masih dalam bab ma'ani, ilmu ma'ani. Setelah belajar khobar, kemudian insya, kemudian hari ini kita lanjutkan ke al-wasal dan al-fasal. Al-waslu huwa atfu jumlatin ala ukhra bil waw. Yang dimaksud dengan al-wasl, wasl itu dari kata wasola. Wasola itu berarti menyambung, menyambungkan atau menggabungkan, gitu ya. Tapi secara istilah di dalam Jawahirul Balaghah itu didefinisikan
atfu jumlatin ala jumlatin ukhra bil wawi. Nyambungin satu kalimat dengan kalimat lain dengan menggunakan huruf ataf wawu, khusus wawu ya. Kenapa khusus wawu dalam pembahasan ilmu balaghah ini? Karena huruf wawu itu huruf ataf yang asli ya. Artinya tidak mengandung kemungkinan makna lain. Ya. Jadi makna utama wawu itu adalah memang untuk kepentingan menggabung dua kalimat. Nah, sementara kalau dalam pembahasan ilmu bahasa Arab seperti nahwu, itu huruf ataf tentu saja ada banyak ya, bisa wawu, kemudian bisa huruf fa, bisa tsumma ya, dan lain sebagainya. Nah, selain wawu itu punya makna lain ya. Misalnya fa itu kan litartib, alal faur, kemudian kalau tsumma itu litartib alat tarahi. Nah, jadi karena itulah concern dalam ilmu ma'ani ini adalah hanya pada wasol yang menggunakan huruf waw. Nah, itu wasol ya. Kalau fasl kesebalikannya, fasl itu dari kata al-fasl itu berarti melepas ya, atau memisahkan. Nah, melepaskan atau memisahkan. Artinya secara istilah itu tarku hadzal atfi. Jadi tidak ada huruf atofnya. Nah, nanti ada ketentuannya. Kenapa tidak menggunakan huruf atof, tidak digabungkan antara jumlah tersebut, antara dua kalimat tersebut. Nah, itu ada argumentasi dan ada alasan-alasannya ya. Sebagian tadi sudah disampaikan dan nanti kita ulang lagi ya untuk pendalamannya. Nah, sekarang kita masuk ke apa ini namanya, hal-hal yang menyebabkan kenapa sebuah jumlah itu harus dikaitkan atau digabungkan, disambungkan, diwasolkan dengan jumlah sebelumnya. Ya. Jadi ada beberapa penyebab ya. Yang pertama idza ittafaqat al-jumlatani fil khabariyah wal insya'iyah lafdhan wa ma'nan au ma'nan faqat walam yakun hunaka sababun yaqtadil fasla bainahuma wa kanat bainahuma munasabah tamah. Intinya ya, kapan sebuah kalimat itu bisa disambungkan, diwasolkan. Yang pertama adalah ketika ada dua kalimat, dua jumlah, yang mana kedua-duanya itu memiliki kesamaan dalam bentuk kalimatnya. Apakah itu kalimat khobariyah atau jumlah khobariyah, ataukah dia itu adalah insya'iyah. Jadi sama-sama. Ya, sama bentuk kalimatnya, lafadznya, atau maknanya, atau paling tidak maknanya saja. Kesamaan itu bisa dari sisi lafadznya, bisa dari maknanya saja, atau lafadz dan makna. Kalau ada dua jumlah,
kok memenuhi syarat-syarat itu biasanya diwasolkan. Ya. Ya, tadi disebutkan contohnya misalnya innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dalam Al-Infitar. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang abror, yang baik-baik, ya, itu tempatnya ada di dalam surga Naim yang penuh dengan kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang fujar, ya, orang-orang yang jahat, yang nakal, ya, berbuat dosa, itu pasti masuk ke dalam neraka jahim. Nah, antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua, ya, ayat 13 itu berarti jumlah yang pertama, jumlah maksud saya adalah kalimat, ya, ayat 13 itu kalimat pertama, dan yang kedua ayat yang ke-14 merupakan dua kalimat khobar atau kalam khobar, ya. Minggu-minggu lalu sudah kita pelajari kalam khobar. Nah, yang terdiri dari mubtada dan khobar antara lain, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Innal abroro, ya kan, itu berarti ismiyah ini jumlahnya, karena ini kalam khobar berbentuk jumlah ismiyah. Wa innal fujjaro itu juga jumlah ismiyah, ini kalam khobar tapi bentuknya dua-duanya adalah jumlah ismiyah. Nah, dari sisi kalimat, ya, dua-duanya sama berbentuk kalam khobar. Lalu dari sisi makna itu juga punya kesesuaian. Walaupun kesesuaiannya itu adalah kesesuaian tadad. Tadad itu artinya kesebalikan. Yang pertama itu bicara tentang al-abror, yang kedua bicara tentang al-fujjar. Ya, sebaliknya, ya, orang baik, orang buruk, ya kan? Yang pertama bicara naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua bicara tentang jahim, neraka, ya, yang berisi tentang siksa, ya. Nah, karena itulah ada kesesuaian semacam ini, maka dia disebut, maka dia harus diberikan huruf ataf agar terjadi kesinambungan. Nah, dikasihlah wawu pada ayat yang ke-14. Wa innal fujjara lafi jahim. Nah, kemudian pada contoh dalam kalam insya'i, misalnya ada qauluhu ta'ala falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Ini ada kalam insya'i, ya, Anda harus ingat yang kemarin kalam insya'i itu, ya, berupa apa kemarin itu? Ada fi'il amar, ada nahi, ada nida, ada istifham dan seterusnya, ya. Nah, ini berupa fi'il amar kan? Fad'u wastaqim. Nah, berarti dari sisi lafadz atau dari sisi kalam, ya, ini ada kesamaan antara yang pertama fad'u dengan yang kedua istaqim. Dua-duanya menggunakan kalam insya'i. Ya. Maka harus dikasih wawu. Antara fad'u dan istaqimnya harus dikasih waw. Maka fad'u wastaqim. Falidzalika, karena itulah fad'u. Ya, maka, ya, berdoalah, wastaqim, dan istiqomahlah. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan.
Lalu contoh yang lain, misalnya ada kalam insya'i dari sisi lafadz dan kalam khabari dari sisi makna, itu juga mungkin untuk disambungkan. Ini ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ini sesungguhnya aku ushidu bersaksi bahwa kepada Allah, ushidullah, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah. Washhadu, dan saksikanlah oleh kalian semua, anni bari'um mimma tusyrikun, bahwa aku sungguh berlepas diri dari yang kalian sekutukan. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Ini memang berbeda dari sisi lafadz, ya. Bagian pertama itu menggunakan kalam khobari, kan? Inni ushhidullah, itu khobari. Tapi yang kedua, ishhadu anni bari'um mimma tusyrikun, itu menggunakan insya'i, kan? Karena fi'il amar, ishhadu, saksikanlah oleh kalian semua. Tapi kenapa kok harus dikasih wawu di sini? Inni usyhidullah terus washhadu. Karena ada kesesuaian makna di situ. Walaupun dari sisi lafadznya berbeda. Yang satu khobari, yang satunya lagi insya'i. Tapi karena ada keterkaitan makna mengenai syahadah, persaksian, maka perlu diberikan penyambung wasal berupa wawu. Inni usyhidullah, ini kan ucapannya Nabi Daud, ya. Inni usyhidullah, saya bersaksi kepada Allah. Washhadu, maka mereka, ya, untuk bersaksi atas kesaksiannya Nabiullah Daud. Apa isinya? Anni bari'um mimma tusyrikun, kan begitu, ya. Contoh yang lain, kalamnya kalam khobari, ya, tapi maknanya kalam insya'i dari sisi makna. Idhab ila fulanin wa taqulu kada ila fulan wa taqulna. Idhab ila fulan, ini berupa jumlah insya'i, ya, atau kalam insya'i karena fi'il watakul, dikasih watakul. Idhab, pergilah kamu, ila fulan, kepada si fulan. Jadi Anda disuruh pergi ke fulan. Watakulu kada, dan kamu ucapkanlah masalah ini, beritakanlah masalah ini, kasih tahu dia masalah ini. Walaupun lafadznya berbeda, tetapi ada kesinambungan makna, ya, ada kesinambungan makna. Karena itu dia diberikan wawu atau. Nah, tadi contoh yang kedua itu, yang pertama, ya. Ada keterkaitan antara dua jumlah itu, baik dari sisi lafadznya atau dari sisi maknanya, atau dari sisi kedua-duanya, lafadz dan makna. Ya. Kalau Anda menemukan jumlah begitu dalam Al-Quran, biasanya redaksinya pasti ada
penyambung berupa huruf wawu. Itu model pertama. Nah, model kedua, idza talafatil jumlatani fil khabariyah wal insya'iyah wa kana al-faslu yuhimu khilafal maksud. Ada dua kalimat ya, berbeda dari sisi redaksionalnya, yang satu khobari, kalam khobari, yang satu insya'i. Apabila dipisahkan akan menjadikan samar maksud atau pengertian daripada dua jumlah itu. Kalau bisa menjadikan persepsi salah maksud atau persepsinya menjadi salah paham, maka harus ditambahi wawu. Ya. Walaupun ya jumlahnya atau bentuk kalimatnya memang berbeda. Nah, tadi contohnya apa tadi? La wa barakallah. La, koma, baru wa barakallah. Bisa juga la wa syafahullah, gitu ya. Misalnya Anda ditanya oleh orang, apakah si fulan sudah sembuh dari sakitnya? Nah, karena Anda barusan menjenguk, Anda jawab, la, belum, atau tidak. Wa syafahullah. Nah, semoga Allah segera menyembuhkannya. Ini jumlahnya kan beda ya. La dengan syafahullah itu beda. Tapi kalau tidak diberikan huruf wasal berupa wawu, itu maksud daripada pernyataan orang yang menjawab pertanyaan ini akan kabur, akan bias, ya. Dikirainnya mendoakan buruk kalau tidak ada huruf wawunya. Ya, tapi kalau dikasih huruf wawu, oh maksudnya akan terjawab, berarti ini sedang mendoakan gitu. Apakah si fulan sudah sembuh? Belum. Semoga Allah menyembuhkannya. Kan begitu ya. Maksudnya kan begitu ya. Tapi kalau misalnya setelah la-nya itu Anda buang huruf wawunya, maka maknanya berbeda. La syafahullah. Semoga Allah tidak menyembuhkannya. Kan kasihan itu. Mau ditanya, temanmu sembuh enggak? Terus jawabannya la syafahullah. Semoga Allah tidak menyembuhkannya. Nah, kan marah jadinya itu yang bertanya, oh ini sama teman begitu Bang. Kan begitu. Semoga Tuhan menyembuhkannya. Nah, cara mengungkapnya bagaimana? Ya, la itu nahi ya. Atau nafi ya. Berarti kalam insya kan itu syafahullah, itu kalam khobari tapi mengandung makna doa ya. Karena itu harus disambungkan dengan huruf wawu. La wa syafahullah. Atau contoh yang tadi disebutkan, la wa barakallah. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Lalu yang ketiga ada idza kana lil jumlatil ula mahallun minal i'rab. Wa qasada al mutakallimu tasyrikal jumlah tsaniyah laha fil i'rab haitsu la mani'a. Ya, ini ada jumlah, ada dua jumlah atau dua kalimat. Nah, kalimat pertama itu punya mahal minal i'rab. Dan dimaksudkan untuk menyamakan i'rab kalimat kedua. Wa qusida tasyrikul jumlah atsaniyah laha fil i'rab. Jadi
dimaksudkan untuk menyamakan i'rab kalimat kedua kepada kalimat pertama. Tentu sepanjang tidak ada penghalang, haitsu la mani'a. Sepanjang tidak ada penghalang antara dua jumlah itu. Ya. Nah, pada aspek ini memang harus ada syaratnya ya, yaitu keduanya harus terdapat kesamaan. Misalnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau berupa jumlah fi'liyah, ya misalnya dua-duanya jumlah fi'liyah, maka mesti harus terdiri dari fi'il yang sama. Misalnya mudhari dengan mudhari, atau fi'il madhi dengan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi dengan fi'il madhi. Misalnya dalam ayat Khalid, bukan ayat ya, sebelum ayat Khalidun yaqulu wa ya'mal. Khalidun yaqulu wa ya'mal. Yaqulu wa ya'mal. Kalimat yaqul ini kan berada pada mahal rafa' ya. Karena dia menjadi khobarnya Khalid. Khalidun menjadi mubtada, yaqulu ya fi mahalli raf'in khobar Khalid. Khobar mubtada ya, Khalidnya. Sementara kalimat ya'mal itu diatofkan kepada yaqul agar dia menjadi posisi yang sama seperti posisinya yaqul, yaitu rafa. Ya. Fi mahalli raf'in. Ya, karena atof kepada yaqul yang juga fi mahalli raf'in. Nah, jadi ya'mal menjadi khobar yang kedua. Khalidun yaqulu wa ya'malu. Gitu ya. Oke, lalu pada kasus misalnya Pak, kalau terjadi perbedaan dalam bentuk fiilnya boleh nggak itu Pak? Gitu ya. Yang satu misalnya fiilnya itu madhi, lalu jumlah yang kedua itu katakanlah mudhari. Ya, ini kan berarti keluar dari ketentuan yang tadi di atas ya. Harus sama antara jumlah yang satu dengan jumlah yang kedua. Kalau madhi ya madhi, mudhari ya mudhari. Tapi kalau ada kasus seperti itu Pak, misalnya silang gitu. Yang satu mudhari, yang satu madhi atau sebaliknya boleh enggak? Nah, dalam beberapa catatan buku ilmu balaghah itu boleh juga ya, tetapi harus dipastikan ya ada tujuan tertentu di balik mewasolkan itu. Ya, misalnya di dalam firman Allah, innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Innalladzina kafaru, ya, kafaru kan menggunakan apa itu fi'il madhi gitu ya. Kemudian yasudduna itu kan menggunakan fi'il mudhari. Ya. Tetapi karena ini ada qasdul qissah, ya, cerita ingin menceritakan kisah gitu ya, maka dibolehkan menurut sebagian ahlu ilmil maksud tersembunyi ya, antara lain adalah sedang menceritakan peristiwa masa lalu gitu ya. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Karena kalau dibuang wawunya nanti apa namanya? Maknanya akan berbeda gitu ya. Innalladzina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Nah, padahal wa yasudduna an sabilillahi ini sedang bercerita kayak flashback gitu ya. Ada dua hal yang ingin disampaikan gitu. Innalladzina kafaru
wa yasudduna an sabilillah. Orang-orang kafir ya yang menghalangi manusia agar masuk ke dalam jalan Allah dan menghalangi mereka datang ke Masjidil Haram. Nah, itu apa namanya? Beberapa ketentuan ya. Jadi saya kasih contoh lain lagi ya. Tadi yang ada beberapa kesamaan. Kenapa harus diwasolkan itu ya? Misalnya dalam surat Qul Huwallahu Ahad itu kalau Anda baca semua kan wasol itu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sisi apanya ini? Dari sisi redaksinya. Dan dari sisi pesan maknanya. Ya. Lam yalid walam yulad. Berarti ini kalam khobari ya. Semuanya khobari. Redaksinya menggunakan kalam khobari. Lam yalid khobari, lam yulad khobari, walam yakun lahu kufuwan ahad juga khobari. Karena itu dari sisi redaksi, dari sisi lafadz oke semua. Dari sisi makna itu juga sama ya, ada pesan yang sama yaitu sedang menceritakan sifat-sifat Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, untuk menjelaskan keesaan itu baru dijelaskan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu ya. Wallahu yuhyi wa yumit. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Wallahu yuhyi wa yumit tadi yang tadi dijelaskan ya. Menghidupkan dan mematikan. Ini ada dua aspek yang sama. Yang pertama sama-sama merupakan kalam khobari, baik yuhyi maupun yumit itu kalam khobari ya. Fi'il fa'il berupa jumlah ismiyah. Wallahu yuhyi wa yumit. Yang kedua ada pesan makna ya yang sama walaupun itu secara lugawi artinya berbeda tetapi pesannya sama. Pesannya apa? Sama-sama ingin memberikan informasi tentang sifatnya Allah atau kekuasaan Allah. Apa itu? Ya menghidupkan, ya mematikan. Kan begitu, itu pesannya sama. Walaupun hidup dan mati itu adalah minal mutadadat ya, dua hal yang berlawanan. Hidup dan mati itu kan dua hal yang berlawanan. Tetapi karena dalam konteks penyampaian pesan yang sama mengenai sifat Tuhan, bahwa dia adalah zat yang bisa mematikan dan menghidupkan, karena itu harus diwasolkan, tidak boleh difasal. Misalnya wallahu yuhyi yumit, tidak boleh, tapi harus wallahu yuhyi wa yumit. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa'budu Allah. Nah, ini sama-sama apa namanya ini? Insya ya tadi yang saya ceritakan di awal. Contoh kalam insya'i dua-duanya. Wa'budu itu fi'il amar. La tusyriku itu nahi. Ya, dua-duanya kalam insya'i ya kan? Kalam insya'i. Karena itu harus diwasolkan dengan huruf wawu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a.
Nah, ini ada kesesuaian bentuk redaksinya, dua-duanya kalam insya'i, juga mengandung apa itu namanya, pesan yang sama sebenarnya. Walaupun kesamaan itu melalui aspek mutadodah, ya. Tadot itu apa? Lawan kata, ya. Yang satu memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, yang satu ya sebenarnya bukan mutadodah karena ada lamnya, ya. Wala tusyriku bi syai'a. Ini bisa menjadi penegas sebenarnya yang kedua itu. Taukid juga, wa'budu, ya. Wala tusyriku. Ya, jadi taukid, bisa taukid itu. Taukid bil makna. Dan sembahlah Allah dan janganlah sekutukannya dengan sesuatu. Nah, ini contoh bagaimana kita harus mewasolkan. Oke, itu ayat-ayat ya yang berkaitan dengan contoh al-waslu atau penyambungan antara dua jumlah dengan apa? Dengan huruf wawu. Nah, contoh lain tadi sudah ya. Oh, sudah semua berarti ya. La wa barakallah, la wa syafahullah. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Setelah wasol, penyambungan, maka kita masuk kepada fasal. Memisahkan, ya. Tadi udah sebut, ya. Wajib memisahkan dua jumlah atau dua kalimat jika ya, yang pertama ya kamalul ittisal. Keterkaitannya itu sempurna. Jadi antara jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua itu ada keterkaitan atau ittisal yang sempurna. Disebut dengan kamalul ittisal. Apa saja Pak bentuk kamalul ittisal? Tadi sudah dicontohkan dan dijelaskan juga ya. Yang pertama adalah berupa taukid, yang kedua berupa bayan, yang ketiga berupa badal. Ya. Ya. Contoh yang pertama. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ini jumlah pertama. Lalu jumlah yang kedua. Inna ma'al usri yusra. Dalam Al-Insyirah 5-6 ya. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jadi inna ma'al usri yusra itu berkedudukan sebagai jumlah yang mentaukidkan, meneguhkan, menegaskan, menguatkan. Menguatkan siapa? Menguatkan jumlah sebelumnya, yaitu ayat yang kelima. Karena itulah tidak boleh dipakaikan huruf wawu. Ini harus dibuang wawunya. Karena posisinya adalah kamalul ittisal. Tanpa ada wawu itu sudah sambung. Sudah ada keterkaitan yang sangat kokoh. Makanya disebut dengan kamalul ittisal. Bentuknya apa, Pak? Yang mengaitkan keduanya itu? Taukid. Dari mana, Pak, taunya? Dari pengulangan kata yang sama. Kalau dalam contoh ini ya, taukidnya berupa at-tikror, pengulangan kata yang sama. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Jadi untuk ayat yang keenam atau jumlah yang kedua tidak boleh dikasih harfu ataf wawu. Misalnya fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra, itu dalam ilmu balaghah itu tidak enak didengarnya. Berarti ini tidak
paham ilmu balaghah gitu ya. Itu sudah ada wajhul ittisal, sudah ada aspek penyambung yang sangat kokoh dan kuat, namanya taukid. Yang kedua, contoh yang tadi kamalul ittisal berupa badal ya. Yudabbirul amra yufassilul ayat. Yudabbiru, dia Allah, ya, yudabbiru, dia Allah yang mengatur segala urusan. Yufassilul ayat, dan menjelaskan tanda-tanda. Jadi jumlah yang kedua yaitu yufassilul ayat itu merupakan badal daripada yudabbirul amroh, jumlah yang pertama ya. Jadi jumlah yang kedua yaitu yufassilul ayat itu adalah badal dari jumlah yang pertama yudabbirul amroh. Yudabbirul amroh. Yudabbirul amroh artinya Allah, ya, dialah yang mengatur urusan. Nah, lalu berupa apa sih urusan-urusan itu? Al-ayat. Nah, bukan berupa apa ya? Badalnya, badal, penggantinya. Ini kamalul ittisal. Karena jumlah yang kedua itu merupakan badal ya dari jumlah yang pertama, pengganti dari jumlah yang pertama. Nah, kemudian dalam contoh bayan berarti menjelaskan, yang kedua menjelaskan jumlah yang pertama. Yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum. Mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam. Berupa apa? Dijelaskan yudabbihuna abna'akum. Ya, yaitu menyembelih bayi laki-laki kalian. Jadi yudabbihuna abna'akum itu merupakan bayan atau penjelas bagi yasumuna su'al adab. Jadi siksa yang pedih itu apa sih gitu ya? Rupanya, bentuknya apa sih? Maka dibayan, dijelaskan oleh yudabbihuna abna'akum. Itu namanya kamalul ittisal. Jadi kalau yang kamalul ittisal disebabkan oleh tiga hal, taukid, kemudian badal, dan juga bayan, maka ini tidak boleh ada huruf wasal berupa waw. Jadi harus difasal, ya, dibuang wawunya. Karena apa? Karena ketersambungan antara dua jumlah itu sudah sangat jelas dan kokoh. Kemudian kamalul inqita'. Kamalul inqita' itu ya pemisahan yang sempurna. Kenapa disebut dengan kamalul inqita'? Ya karena kedua belah jumlah yang ada atau kalimat yang ada itu beda bentuknya. Yang satu khobar, yang satu insya, atau yang satu insya, yang satu khobar. Plus ya, keduanya tidak ada keterkaitan makna. Sama sekali tidak ada keterkaitan makna. Jadi tidak perlu dalam konteks ini diberikan wawu atof. Karena apa? Posisi kedua belah kalimat itu atau jumlah itu sudah sempurna inqita'nya. Perpisahan dua bentuk jumlah itu betul-betul sudah sangat sempurna. Disebut sempurna inqita'nya, ya, keterpisahannya. Karena apa? Karena jenis redaksinya sudah berbeda, lalu maknanya juga tidak nyambung. Nah, gitu ya. Nah, di sini dalam kitab ini disebutkan misalnya
Aliyun katibun, alhamamu ta'irun. Kan nggak nyambung itu. Aliyun katibun, alhamamu ta'irun. Yang satu berbicara tentang Ali, seorang penulis. Yang satu, kalimat yang kedua, bicara tentang burung merpati. Merpati itu adalah burung. Ini dua hal yang berbeda, ya kan? Maknanya berbeda sama sekali. Berarti maknanya nggak nyambung. Walaupun jumlahnya nyambung sebenarnya, redaksinya sama-sama khobariyah. Ya, sama-sama khobar. Hadara waziru syu'un ad-diniyah misalnya. Lalu ada hafidhahullah. Hadara waziru syu'un ad-diniyah itu jumlah redaksinya ini menggunakan jumlah khobariyah atau kalam khobar, menggunakan fi'il fa'il. Lalu hafidhahullah itu doa. Doa itu kemarin masuk kalam insya'i. Jadi tidak nyambung kan? Yang satu menggunakan redaksi kalam khobar, yang satu menggunakan doa, di mana doa itu merupakan bagian dari kalam insya'i. Nah, kalau begini tidak boleh kasih wawu. Hadara waziru syu'unid diniyah wa hafizahullah. Enggak boleh. Karena konteks kalimatnya berbeda, tidak sama. Yang satu berupa kalam khobar, yang satu berupa kalam insya'i, doa. Ya. Nah, ini memang hari ayatnya agak susah juga ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya setelah kamalul kita ada juga di sini syibhu kamalil ittisal. Syibh ya, seperti ya. Seperti kalam yang sempurna ketersambungannya atau mirip. Syibh itu ada kemiripan. Ada kemiripan hubungan yang sempurna. Namanya mirip berarti nggak sempurna banget hubungannya, relasinya. Dikatakan mirip, kenapa? Karena jumlah yang kedua itu jawaban dari jumlah yang pertama. Misalnya ada bait makullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bimala tashtahis sufunu. Nah, kata tajrir riyahu itu jawab daripada jumlah yang pertama, makullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima tashtahi as-sufunu. Bait kedua ini ya, itu jawaban dari bait yang pertama. Sehingga ya seakan-akan terjadi syibhu kamalil ittisal. Makanya tidak boleh dikasih kuat tajri di situ ya. Nah, itu beberapa tambahan ya dari para pemakalah yang tadi juga saya kira sudah cukup bagus di dalam memberikan contoh-contoh daripada al-wasl dan al-fasl. Baik, jika sekiranya masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya boleh didiskusikan. Silakan.
Nggak ada ya? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Cukup. Insya Allah cukup. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya ada wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu contoh apa tadi ya? Contoh apa? Siapa yang bisa jawab? Al-fasl. Hah? Fasal. Al-fasl taukid, Pak. Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Contoh apa itu? Wasal apa fasal? Fasal. Fasl, Pak. Hah? Fasl yang taukid. Waw apa fa? Aku nggak dengar. Pak. Fasal. Fasl, Pak. Fa. Ya. Fasalnya apa? Taukid, Pak. Taukid. Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, kalau dalam buku balaghah ini masuk contoh sibhu kamalil ittisal, memang fasl ya, tetapi masuk syibih kamalul ittisal. Karena apa? Karena innan nafsa itu ada kaitan dengan jumlah wama ubarri'u nafsi. Ya, kalimat yang kedua ini innan nafsa itu merupakan jawaban ya, dia seakan-akan menjawab terhadap kalimat wama ubarri'u nafsi yang pertama itu. Nah, jadi seakan-akan ada pertanyaan begini, lima la tubarri'u nafsak, ya kan? Lima la tubarri'u nafsak. Ya, lalu dijawab innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Seakan-akan begitu, makanya masuknya syibih kamal ittisal ya. Iya, Pak. Syibih. Kalau yang tadi inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra itu memang kamalul ittisal, bukan syibih lagi. Karena apa? Karena lafadznya persis sama dia ulang. Kalau ini kan enggak persis ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ya mirip sih, mirip taukid yang tadi di atas, tapi sebenarnya enggak sama persis gitu. Tapi tetap masuk dalam bab fasal. Karena ini ada syibhu kamalil ittisal. Apa bentuknya? Bentuknya adalah kaitan jawaban kalimat kedua terhadap pertanyaan dalam kalimat yang pertama. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Dan seterusnya itu contoh apa itu? Fasl. Masih al-fasl. Fasl. Fasal juga ya. Tapi karena apa fasalnya? Syibhu kamal juga bukan, Pak? Ya. Jadi Allahu yastahzi'u, tidak boleh wallahu yastahzi'u bihim ya. Iya. Ya, ini juga fasal ya. Ya, fasalnya kenapa nggak boleh diwasalkan, harus difasalkan? Karena konteks kalimatnya beda ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini qaulnya munafikin kan? Qalu, mereka kaum munafik, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Lalu Allahu yastahzi'u bihim, nah itu jumlah baru ya. Kalau diwasalkan itu seakan-akan
kan maknanya sama dengan jumlah yang pertama. Kita masukkan kepada isi qaulnya munafik, kan nggak boleh itu. Ya. Karena itu tidak layak lah kaulnya kaum munafikin itu lalu disambung kaitkan dengan ancaman Allah terhadap mereka. Kan Allah yastahzi'u bihim itu kan Allah mengancam mereka kan. Setelah mereka ngomong, nahnu mustahzi'un. Ya. Sesungguhnya kami bersamamu. Kami hanya inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami sesungguhnya bersamamu. Ya, bersama kalian. Kami hanya berolok-olok saja. Lalu Allahu yastahzi'u bihim. Ini berisi doa bahwa Allah itu akan memperolok mereka. Jadi tidak boleh itu digabungkan antara qaulnya munafikin yang di ayat 14 dengan harapan bahwa Allah akan memperolok mereka sebagaimana perkataan mereka di ayat 14. Makanya wajib dipisahkan. Waja'u abahum isya'an yabkun. Ini contoh apa ini? Waja'u abahum isya'an yabkun. Masih al-fasl juga, Pak. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi. Apa itu? Wa ma lana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqqi. Itu al-wasl. Al-wasl. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Al-fasl. Al-fasl. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa itu? Al-fasl. Nggak gampang pertanyaannya ya. Alhamdulillahi rabbil ar-rahmanir rahim. Itu contoh apa itu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-fasl juga, Pak. Juga. Jenisnya apa itu? Kenapa kok difasal? Kamalul ittisal, bayanul ibham. Bayanul ibham, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Oke. Baik, saya kira ya sudah paham lah, yang paham saja. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Insya Allah cukup, Pak. Oke, yang penting udah bisa bedain ya kalau baca ayat. Untuk kepentingan riset, nanti Anda bisa mengambil tema-tema ya dari kemarin itu, misalnya soal insya, soal kalam khobar, kemudian hari ini tentang al-wasl dengan fasl, tinggal nanti kajian dalam surat tertentu begitu ya, tinggal Anda klaster. Misalnya suratnya apa? Suratnya itu Al-Insan, satu surat Anda kaji, lalu Anda analisa dengan menggunakan teori al-fasl dan al-wasl. Anda klaster nih jenisnya apa nih, waslnya wasl apa, faslnya fasl apa, kenapa alasannya ya. Itu sudah jadi penelitian ya, untuk skripsi boleh lah begitu. Oh ini faslnya ada 25 Pak,
Dari 25 itu kalau di klaster ada kamalul ittiq, ada kamalul ittiqnya sekian, kamalul ittisolnya sekian, sibu kamalul inqitoknya sekian, sibu kamalul ittisolnya sekian. Lalu dijelaskan satu-satu alasannya apa, ya, argumennya apa, kenapa 25 itu termasuk fasal, ya, kenapa termasuk kamalul ittisol, alasannya apa, ada nggak pengaruhnya ke dalam penafsiran, nah, kayak gitu deh. Concern misalnya surat Waqiah biar mantap ya, surat Ar-Rahman gitu ya. Jangan surat An-Nas itu nanti nggak cukup 90 halaman. Ini contoh-contoh ya. Anda kan sudah harus mulai nyari inspirasi nih, mulai dari sekarang ya. Karena semester depan harus sudah ada tugas-tugas membuat makalah proposal. Baik, saya kira cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah ketemu di pertemuan yang akan datang. Dan saya ingatkan, minta tolong untuk jurnal dan absensi manualnya juga tetap diisi. Baik, Ya. Bapak. Baik, terima kasih. Diakhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Saya izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiko. Tiko.